Bumbayers, apa kabar kalian? Ini adalah segmen kedua aku setelah yang kemarin bareng bersama Lita, dan kali ini ada bintang tamu lagi. Bintang tamu tapi juga teman aku juga, sahabatan banget, dan aku kenal sejak tahun 2009 sih sebetulnya, 2009. Terus kemudian lebih akrab lagi 2011. Dan siapa dia? Dia ini adalah seorang sosoknya ini dulunya, kalau aku boleh ngomong, dia ini adalah seorang penyanyi panggung, pantura banget ya. Dia pantura banget, tahu kan? Pantura gitu kan. Terus kemudian dia Duta Wisata Indukirana juara 2 yang cewek. Terus kemudian jadi Raki Jawa Timur, bayangin, jadi Raki Jawa Timur, Duta Wisatanya Jawa Timur yang prestis banget, itu tahun 2012. Terus dia juga sempat mewakili Jawa Timur di Putri Pariwisata Indonesia. Kesibukan dia banyak banget, nanti kita ngobrol langsung. Kita santai, mudah-mudahan dapat menginspirasi kalian di tengah masa pandemik dan nonton video aku. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan juga like, komen juga ya. So langsung aja, Retno Suci Rahayu. Halo. Ini ngondek banget. Ini ngondek. Oke, Retno apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya agak kaget tadi, pandemik ini sekitar berapa bulan ya, dari Maret kali ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berapa tuh? Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan gak ketemu, tiba-tiba kamu sudah Halim Perdana Kusuma. Alhamdulillah, ini salah satu berkat mungkin ya dari sisi positifnya gitu. Berapa lama nih sebetulnya nungguin ini ada lagi istilah gini? Sebenarnya ini yang ketiga sebenarnya. Dari awal nikah tuh 2014, kemudian sebenarnya yang pertama tuh 2015. Tapi hilang. Iya, Kan Gusti Allah belum kasih ya. Iya, tapi ya nggak ada, dijemput duluan di surga. Terus yang kedua kemarin mungkin sibuk banget. Pada saat itu memang Indukirana juga lagi sempat yang kedua juga juri. ya? Aku tahunya satu. Waktu ribut banyak juri dan sebagainya itu, kemudian baru ini. Gitu ya, mudah-mudahan yang ini benar-benar dan Gusti Allah nitipin buat kamu, dijaga baik-baik. Oke, terlepas dari itu, seneng banget ketemu dengan Retno. Retno ini seperti yang saya bilang, kamu dulu ada seorang penyanyi, penyanyi dangdut begitu ya, kan, pantura banget dari panggung ke panggung sampai pagi sampai malam, bisa 3 tempat, 4 tempat begitu kan dulu tuh. Iya benar. Itu prosesnya gimana? Kamu emang demen nyanyi atau terpaksa harus nyanyi gitu kan? Sebenarnya mungkin bisa dibilang terpaksa, tapi ternyata ada bakatnya juga. Kadang-kadang kita nemuin bakat tuh karena terpaksa juga mungkin ya. Jadi awalnya nggak tahu kalau suka nyanyi dulu, malah awalnya senengnya nari gitu. Oh nari, Jawa, orang atau dance itu? Nari Jawa, lebih seneng tradisional gitu kan. Tapi terus kemudian tiba-tiba ibu yang inisiatif untuk ngelesin nyinden waktu itu. Oh nyinden, justru nyinden ya? Awalnya. Tapi ternyata suara nggak masuk, Pak. Aksa ya? Nyinden tuh susah. Ya masuknya ke campur sari, masih inget banget. Waktu itu lagu pertama yang itu adalah punya almarhum Didi Kempot, Stasiun Balapan. Oh, enteng ya sebetulnya. Seperti itu SD sih sebenarnya. SD. Jadi masih latihan aja, terus kemudian nyoba diikutin sama ibu juga, karena masih SD nggak ngerti apa-apa juga, ngikut aja sama orang tua kan. Ke salah satu orkes Melayu gitu di desa, ikut latihan, terus ibuku yang minta biar aku diajak, terus percobaan pertama mungkin karena aku bongsor juga, terus waktu itu juga lumayan sudah tidak fales nyanyinya, waktu tampil pertama kali terus sudah ada yang lirik gitu, jadi terus musisi lain. Terus langsung akhirnya itu dari awal di panggung. Bayaran berapa sih dulu? Pertama kali? Pertama banget yang belajar banget ya, belajar banget itu 35.000. Tahun berapa sih? Banyak banget, aku aja nggak bisa 15.000 loh dulu. Tahun berapa ya? Lupa. Aku ya kelas 5-an lah. Kelas 5-an ya? Oke. Itu masih 30.000 terus naik jadi 50 seneng banget, Pak. Pertama kali dapet 50.000 tuh udah banyak ya? Officially udah aku sama ibuku tuh lihat uang 50.000 tuh seneng banget. 50 gitu kan. Gitu. Jadi dapat 50.000 biasanya kan terus naik dari 75 jadi 100, 125, 150 itu kan prosesnya sampai sekarang. Nah, dari panggung, dari penyanyi pantura, panggung Pak, dari panggung satu ke panggung yang lain. Terus 2009 kamu mencoba peruntungan untuk ikut Duta Wisata. Itu kamu sendiri yang berinisiatif, orang tua atau kecamatan? Kebetulan itu ditemukan oleh kecamatan. Jadi bersyukur sekali waktu itu Ibu Camat percaya, karena rumahku dekat sama kecamatan. Itu 2009 ya? Iya 2009 belum keterima sih.
waktu itu deket sama kecamatan, jadi mungkin yang dekat aja, terus anaknya tinggi juga. Tinggi, kamu kan berapa sih? 17. Waktu itu baru 168. Sekarang sudah 173. 173 ya tingginya. 2009 terus kemudian masuk Induk Kirana karena belum tahu dunia seperti itu. Kayak belum tahu dan lain sebagainya. Ya udah. Oh ikut aja gitu iya, kan? Ikut aja, nggak masuk kan? Ya inget banget dulu ada baju terus dikasih panjang dan putih gini, ditanya kenapa kok dikasih putih-putih bajunya luarnya, katanya ada borok di sininya. Iya bener, waktu itu lagi sakit gatal-gatal apa sih dulu? Kayak krep ya? Apa sih namanya? Cangkrangan ya kali Pak Produser ya? Kalau orang Jawa bilang Cangkrangan kali ya, cangkrangan. Jadi ditutupin. Akhirnya tapi nggak lolos 2009. Lolos bener-bener kacau lah, nyanyi aja fals padahal kegiatan juga hari-hari nyanyi. Nyanyi gitu. tapi gemeter kali ya di hadapan audiens. Karena beda. Terus 2011 aku ketemu lagi dengan kamu ikut audisi lagi. Ada ceritanya, sebenarnya 2009 tuh bener-bener menyesal. Aku tuh kadang-kadang orang yang kepedean gitu ya. Pada saat lihat 2009 aku merasa sayang itu perasaan biasa-biasa. Padahal sayangnya biasa-biasa aja gitu kan. Mohon maaf teman-teman 2009, enggak. Maksudnya aku merasa harusnya aku mampu, aku bisa. Jadi pulang itu Ini sombong banget dulu ya. Harus ya begitulah. Jadi waktu sampai rumah itu aku merasa bahwa menyesal sekali, aduh kok nggak masuk ya, padahal kalau harusnya bisa nih, aduh kayak sampai menyesal banget, nangis gitu loh, ada nangisnya bahwa ya Tuhan kalau misalkan aku dikasih kesempatan tahun depan aku boleh nyoba, aku harus bisa, aku bakal totalitas, semoga bisa nyampe Jawa Timur ke nasional sekalian kayak gitu. Akhirnya kamu nyoba lagi 2011. Dapat kesempatan lagi tepatnya karena aku nggak tahu info ini sebenarnya, terus tiba-tiba ada Bu Camat lagi datang ke rumah minta lagi buat adik mau ikut audisi. Ikut lagi gitu kan. Kesempatan datang lagi, dibayarin sama pemerintah gitu ya, kan, sama pemerintah kecamatan. Akhirnya masuklah di sana. Ketemu dengan aku nih di 2011, aku kerjain dia. Siapa yang bisa bahasa Jepang, bisa bahasa lain, bisa nyanyi, dia maju. PD-nya nambah dibandingkan pada saat 2009 lalu. Of course, sudah tahu medan kan. Nah, dan aku langsung gini, ini anak harus masuk. Ini anak harus masuk, ini anak harus masuk. Kebetulan kan aku juga masuk tim inti pada saat itu, dan kebetulan dia masuk begitu kan. Akhirnya terus masuk di karantina ya. Nah 2011 itu aku bener-bener lumayan mati-matian tuh persiapannya, karena aku tahu oh dulu aku nggak terlalu ini, sehingga semuanya aku persiapkan, semua talent tuh kalau bisa aku keluarin semua all gitu kan. Gitu. Mulai bahasa Inggris juga terus gitu. biasa. Benar, sampai aku tuh beli, masih inget banget, ke Pasar Wates. Kalau sekarang pasar apa ya? Pasar Kidul ya? Gak tahu, Pasar Wates. Itu beli buku sulap. Sulap. Iya, karena aku ingin menunjukkan sulap, aku ingin menunjukkan nari, nyanyi, nyindan, nge-rap, everything. Semuanya kamu tampilin? Pengen, tapi ada yang lucu waktu itu waktu audisi, waktu uji bakat itu, aku udah nyanyi udah di medley gitu. Medley. Ada campur sari, ada dangdut sama nge-rap sedikit, ada nari juga, abis itu di stop, padahal aku mau sulap tuh. Oh gitu. Terus aku bilang sama bapak juri, aduh sebentar, mohon maaf pak, tapi saya mau sulap pak, gitu. Ada peserta ngeyel gitu kan, peserta ngeyel. Jadi sudah di stop tapi pengennya terus untuk nampil karena bawa bakat banyak banget. Terus si dewan jurinya, cukup, tapi pak masih ada satu lagi pak, cukup gitu. Ya baiklah. Kamu di sana nggak sih? Ada kan? Waktu itu mungkin Anda yang nyetop ya? Iya. Lupa juga sih. Oh iya sih. Kan kayaknya iya galak kok Anda. Iya, aku dulu. paling galak sih dulu, emang paling galak. Oke, jadi dari sana terus kamu masuk karantina, alhamdulillah. Melalui banyak proses ya. Luar biasa. Banyak proses. Galak sekali, kampung sekali saya. Apa sih yang bikin kamu di karantina itu? Kamu merasa apa? Nggak pede ada nggak sih pada saat karantina? Kan tahu kan Sulu Besar di zaman 2011 itu kayak apa, keren banget Induk Kirana gitu. Ada dong, karena aku aja ya, aku merasa gimana ya, anak desa banget, anak Wates banget, yang kebiasaannya kan mainannya tuh apa sih, cirak, main kelereng, you know, karena tetangga-tetangga tuh cowok-cowok, jadi mainannya kelereng, terus suka manjat pohon rambutan, gitu-gitu. Everything nggak ngambil punya orang kan? Iya nggak lah. Pokoknya intinya value hidup yang gue dapat dan juga pengajaran tuh adalah yang penting hidup sekali, kamu nggak melakukan dosa, nggak berbuat salah, nggak melanggar hukum, do everything gitu. Lakukan aja semuanya yang baik gitu ya, itu the best lah ya. Yes, tiba-tiba sampai Induk Kirana, kita duduk harus begini pak, harus selalu
Harus senyum. apa? Harus senyum. Tapi kita tuh hidup sekali, duduk disuruh gini, makan disuruh gitu. Banyak banget aturan tuh. Tapi emang harus gitu, namanya kamu juga seorang putri duta wisata, repot deh. Betul, awalnya begitu kan. Kamu mikirnya pasti kayak gitu, marah banget gitu kan, gak sesuai dengan kepribadian kamu gitu kan. Pokoknya capek Kamu lah. capek gitu, harus kayak bukan berpura-pura gitu ya. Betul, terus kayak yang kedua, insecure-nya tuh ngerasa teman-teman yang lain kok kayaknya anak orang kaya semua ya. Kok kayak aku enggak sendiri gitu. Dari penampilan kan semuanya cetar membahana gitu, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bersih, wangi. Padahal sebenarnya sama aja gitu kan, sama kayak orang hidup Salam Sinawang gitu loh, Rat. Setelah tahu. Iya sih, karena aku udah ceritain juga di karantina pada saat itu. Oke, terus akhirnya kamu terpilih jadi juara 2 gitu. Tidak menyangka. Tidak nyangka. Itu ada, aku pernah denger sih Retno ini orangnya hadiah gitu. Duit. Tapi itu dulu 7 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu. Bener gak sih? Benar, fakta. Itu fakta atau hoax, berarti fakta. Fakta ya. Karena sebenarnya karena butuh begitu. Jadi habis apa namanya tuh di juara, besoknya uang langsung diminta. Uang hadiah. Saya adalah orang pertama yang meminta uang itu. Di antara 3 yang lainnya. Pokoknya gitu deh. Karena memang pada saat itu menurutku lomba itu sebenarnya kecuali Inu Kirana sih. Inu Kirana aku pengennya memang dari awal kan 2009 gagal itu, 2011 pengen bener-bener juara. Sebenarnya uangnya nomor 2 yang khusus Inu Kirana. Yang lain-lainnya sebenarnya pengennya selalu cepat dapat lah. Harus juara dan dapat duit. Jadi kalau ada lomba apapun nih, lomba nyanyi, lomba menang melukis, harus ada duitnya, langsung harus ada duitnya gitu ya. sebenarnya nggak, jadi motivasinya ada waktu itu adalah uang juga. Jadi kalau ada lomba, oh hadiahnya pilih, hadiahnya uang tunai. Baiklah, aku harus juara 1. Kenapa? Karena juara 1 paling banyak hadiahnya. Ya masalah itu kan motivasi tiap orang gitu kan. Tapi memang dulu karena duta wisata kan bener-bener attitude gitu kan. So langsung dapat teguran nggak sih pada saat itu gitu? Dinyinyir aja sih. Dinyinyir aja ya. Wah, pertama kali loh ya, maksudnya yang pertama ngambil loh kamu ini, cepet banget ya. Cepet banget, baru selesai langsung. Dan tidak merasa juga gitu, oh iya gitu. Karena emang hak kamu gitu kan, maksud kamu emang karena hak kamu. Ya Allah. Oke, ada pelajaran apa sih ketika kamu sebelum jadi duta wisata dan sesudah jadi duta wisata gitu? Banyak sekali nih, durasinya berapa panjang ya, bisa kita ngomong 2 hari? Oh, maaf Mbak, nggak usah lama-lama ya Mbak. Pelajarannya banyak sekali tentunya, selain tentang etika yang gue pelajari dan banyak. Terus kemudian link, kenal banyak orang-orang penting di pemerintahan. Yang etika gue dulu mungkin jokesnya joke ala-ala panggung gitu. Tapi sekarang bisa tahu, oh kalau ketemu orang seperti ini jokesnya seperti apa. Jadi 3B-nya masuk banget ya, brain, beauty, behavior-nya. Bener, of course. Jadi benar-benar Inu Kirana itu adalah salah satu titik balik juga dalam hidupku. Mengubahku, iya yang money oriented ini berubahnya waktu Inu Kirana juga. Nah, kali berubah artinya segala sesuatu harus kita kerjakan dengan maksimal dulu baru nanti kita mendapatkan hasilnya gitu mungkin ya. Kenapa aku ngerasa ini berubahnya waktu Inu Kirana? Jadi awalnya kan aku di Inu Kirana itu mikirnya uang-uang terus, kemudian pada saat tugas pun sebenarnya sejujurnya honestly itu akan memilih tugas kalau misalkan ada apa ya, amplopnya, terus gitu ya, ada duitnya intinya ya. Terus kemudian kan aku masih kan kerja juga, jadi aku ngerasa kayak ini ada tugas tanggal sekian, aku lihat tuh aku ada jadwal nggak ya nyanyi tanggal sekian, kalau ada mending nyanyi deh gitu ya. Mending nyanyi deh gitu, tapi mending nyanyi. Begitu mau persiapan ke Raki nih, di situ aku merasakan ketulusan dari teman-teman seangkatan. 2012 ya. Dari 2011 mau berangkat Raki. Teman-teman 2011 ini bener-bener solid, terus bantu lah ya. Gak pernah nanya, gak pernah minta bayar, gak pernah minta nanti kalau kamu menang hadiahnya buat aku segini, gak pernah. Itu baru kamu kerasa di sana. Baru kayak ditampar banget gitu ya. Betul, selama ini tuh aku gak pernah memikirkan itu. Orang lain, mikirnya buat diri sendiri gitu. Aku tuh gak pernah memikirkan orang lain, tiba-tiba ketika aku mau berjuang, orang lain kok semuanya mendukung, sampai handuk aja, sampai daleman aja buat kamu gitu loh intinya. Iya benar, itu benar-benar iya kan? nangis. Jadi, iya kan? Iya sih, gitu kan. Sampai tas, jam dan yang lain-lain, sepatu, at least itu kan semuanya. Aku nggak gitu. punya apapun gitu. Karena nggak ada gitu kan. Jadi teman-teman yang bantu semuanya prepare. Ya ada tapi nggak layak kalau untuk kompetisi tingkat Jawa gitu Timur kan, gitu. Tapi akhirnya terbalaskan kan teman-teman jadi juara satunya di Raki 2012. Disitulah aku udah, baiklah, gak boleh hidup itu ngelihat uang aja guys. Gitu. Jadi
seandainya waktu bisa diputar tuh aku pengen jadi orang yang tidak money oriented dari awal. Tapi nggak apa kan udah dirubah sekarang sama Gusti Allah lewat Inu Kirana juga. Memang orang beda-beda prosesnya. Iya, prosesnya berbeda. So terus dikirim juga ke Putri Pariwisata kan pada saat itu? Betul. Itu persiapannya juga mepet banget ya? Mepet banget dan sendirian karena pada saat itu bareng dengan promonya Jawa Timur yang mau ke Australia kan? Yang ganda. Iya, akhirnya ganda. Ganda yang ke Australia, kamu yang ikut Putri Pariwisata. Jadi aku sedikit dilepas gitu loh. Tapi Gajah sama nggak masuk semifinalis, tapi masuk mewakili Jawa Timur di sana. Pada satu live di stasiun televisi swasta apa sih? Antv ya? Antv. Rekaman masih ada kalau di YouTube mungkin. Putri Pariwisata 2012 ada kayaknya. Resolusinya masih gitu loh. Masih resolusinya nggak seperti yang sekarang lah ya. Tapi nggak apa ya, nggak masuk, masih banyak teman-teman yang lain. Luar biasa, masih kontak sama teman-teman dari berbagai daerah. Terus habis itu kan lepas, kamu terus bekerja, banyak tawaran kan kerjaan gitu. Tapi kamu milih guru justru, padahal kamu ada yang bank lah, pegawai sampai di pramugari lah gitu kan, sampai ada di pemerintahan juga kan, nawarin gitu. Tapi kamu milih jadi guru. Kenapa? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan gitu sama murid-murid, misalkan sudah kenapa tahu sih Bu? Padahal kan yang lain-lain kan kesana kemarin ke luar negeri, kamu justru mengabdi di daerah kamu, di Wates, jadi guru gitu, balik ke daerah. Betul. Karena mungkin sudah dari lahir, kok dari lahir ya? Gak tau, ini kayaknya kepribadian aja ya, bahwa orangnya seneng yang beda gitu. I wanna be unique, I wanna steal the spotlight like that. So, yang lainnya mungkin setelah duta wisata kebanyakan teman-teman biasanya di bank. Atau nggak pramugari ya. Terus memang awalnya ini jurusanku kan guru memang. Kemudian aku merasa sudah lama lah aku merasakan jadi kincir gitu. Kesana kemari nggak jadi diri sendiri gitu kan. Intinya sudah merasakan aku dunia panggung, dunia depan layar tuh aku sudah hype-nya sudah merasakan gitu. Berapa tahun? Ada 10 tahun lebih lah ya. Jadi bintangnya tuh udah merasakan, sehingga kayaknya aku sudah waktunya untuk di belakang layar nih. Oh gitu. Yang awalnya mungkin aku jadi kincir yang memutar, berputar gitu. Sekarang aku mau jadi angin. Aku mau jadi angin yang memutar kincir itu. Oh gitu. Jadi kamu yang menggerakkan prosesnya itu sekarang. Jadi kamu akhirnya milih jadi guru. Betul. Dari situ. Susah nggak sih jadi guru? Gampang-gampang susah sih. Enggak susah juga sebenarnya. Menikmati ya, karena emang sudah ya habit lah mungkin ya, kebiasaan kamu dulu gitu. Toh jadi guru pun aku juga tampil sebenarnya. Karena kita di depan siswa-siswa juga, ngomong juga. Tetap ya, kamu juga seperti di depan ya, intinya gitu. Terus ini Retno, apa namanya kan ini di masa pandemik ini kan harus sekolah tuh virtual gitu kan, dari rumah semuanya. Nah sementara ini kemarin ada sempat dihembuskan wacana kalau ini nanti setelah pandemi berakhir sekolah tetap dari rumah gitu. Tuh gimana menurut kamu sih kalau dari sisi gurunya gitu? Ini kan masih wacana kemarin tuh. Gimana? Kan pro kontra ini kan banyak ini. Aku kayaknya di yang agak kontra deh. Kontra apa sih? Nggak apa sih? Kontranya bukan yang misalkan dari 1 sampai 10 tuh kontranya di angka ya 3 lah 4 gitu. Gitu. Jadi bukan yang 9 banget. Karena sebenarnya memang kita dituntut oleh zaman dan zaman terus bergerak, kita dituntut kita harus bisa mengikuti itu sebenarnya. Tapi kalau aku sendiri siswa itu tidak gini, pekerjaan sebagai guru itu rasanya agak beda dengan pekerjaan yang lainnya yang menghadapi benda mati gitu, misalkan komputer atau apa. Siswa ini kan benda hidup gitu. Kita tuh menghadapi manusia yang punya perasaan, yang punya apa. Jadi beda gitu feelingnya kalau kita ketemu langsung sama di virtual lewat media video conference gitu. Berarti memang pinginnya sih balik seperti sedia kala. Kemudian yang kedua, mungkin kasihan juga sama orang tua yang aku sering nih nemu orang tua yang sebenarnya misalkan dari pendidikannya tuh nggak tinggi gitu mas. Lulusan SD atau lulusan SMP, tapi kan namanya orang tua pasti pengen anaknya itu setinggi mungkin sehingga harus SMA, harus S1 gitu kan. Nah, tempat bertanyanya si anak ini terus siapa gitu. Kadang-kadang orang tua juga ngeluh, maksudnya aduh lah aku nih nggak bisa kalau ditanyain sama anakku lah gimana gitu kan. That's why dia mau menyekolahkan anaknya agar biar orang yang lebih ahli yang membimbing gitu.
kalau di rumah harus tanya sama aku lagi nggak ngerti gitu. Oh. Jadi kesiannya ke Lebih kesana juga gitu yang kan. ketiga mungkin karena kontranya adalah jaringan internet yang belum nggak merata, semuanya bisa masuk ke daerah ya. belum merata, menurutku belum merata. Belum merata ya. Kadang-kadang aku aja di kota kalau ikut webinar gitu masih ada berbet gitu. Nyendat gitu. Apalagi kalau di daerah desa. Ya, dan pasti banyak pro dan kontra. Tapi bagaimanapun juga kita doakan aja dunia pendidikan di Indonesia ini segera kembali pulih seperti sedia kala, menuju normal baru. Meskipun saat ini mungkin masih dalam masa puncaknya. Ini gitu tantangan kan. tersendiri juga sih. Gitu. Dan kita harus menghadapinya. Seru banget ngobrol sama kamu, tapi pasti ada pesan buat Bumbayers yang di rumah gitu. Iya, Kalau aku dari marah kamu Bumbayers. sebelah sana aja. Oke, baik. Jadi apa yang kamu pesan lah, apa biar mereka terinspirasi, karena kisah kamu jadi seorang biduan, panggung di panggung jadi seorang putri, bahkan putri pariwisata sampai ke tingkat nasional, terus sekarang kembali ke desa, ke daerah lagi untuk mengabdi. Apa sih pesannya buat mereka dari perjalanan kisah kamu? Pesannya adalah kesuksesan itu nggak melulu lewat satu pintu. Jadi kamu bisa meraih kesuksesan lewat pintu mana aja. Gitu. Bisa jadi pengennya jadi guru, tapi bukan berarti harus ikut PNS gitu. Bisa jadi kamu dari sono mungkin jadi duta wisata dulu, jadi tiba-tiba jadi guru deh. Oh gitu ya, jadi banyak pintu ya jalannya ya. Untuk mencapai kesuksesan itu jangan terpaku ke satu pintu, kembangkan diri, kembangkan, intinya mau berubah, mau berubah lebih baik lagi, mau berkembang, kemudian akhirnya nemulah pintu itu. Oke. Sukses buat teman. Ada pesan buat teman-teman di masa pandemi ini buat siswa-siswa kamu mungkin yang nonton? Boleh. Tetap jaga kesehatan, terus ikuti peraturan pemerintah juga, jaga kebersihan, pola makan, hidup sehat. Lagi ya, don't forget to follow. Oke. Boleh follow aja. Bener, jangan Yes. lupa follow Instagram saya @retnosuci_r, sama kalau berminat di dunia modeling Mau dan tanyain juga tadi. tanya dulu deh Oke. Balik lagi, Retno Wirasmoyo School. Betul. Ya, itu apa aja sih yang kamu ada di sekolahan kamu? Jadi aku membuka sekolah, namanya apa ya Pak? Sebentar ini dikat nanti ya Mas. Sekolah non formal. Jadi aku membuka sekolah non formal namanya Retno Wirasmoyo School. Yang di dalamnya itu Ada apa aja? mengajarkan public speaking dan juga seputar dunia modeling. Yang tidak hanya mengajarkan catwalk aja, tapi semua pengetahuan yang sudah saya dapat dari mulai karantina daerah sampai nasional. Jadi kalau mau ikut prepare untuk duta wisata bisa lah ya. Betul, duta wisata khusus privat bisa, atau mungkin etika kepribadian yang nanti berguna untuk dunia kerja juga bisa. Langsung follow aja Instagramnya, jadi Instagramnya di Retno Wirasmoyo School. Oke, thank you Retno. Terima kasih Mas, Terima sudah kasih. mengundang. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Baby, adik bayinya dan juga ibunya sehat, papahnya juga sehat semuanya di masa pandemi Amin, ini ya ya. Amin. Thank you banget, sukses. Ya, Dan thank you banget buat Bumbayers yang tadi untuk segmen kedua aku bareng bersama Retno Rahayu. Ini Duta Wisata Indonesia Kabupaten Kediri 2011, Raki Jawa Timur, yaitu Rakinya tahun 2012, dan juga Putri Pariwisata Jawa Timur 2012 juga. Sekarang jadi seorang guru di SMA Negeri 1 Wates ya. Terima kasih, mudah-mudahan terinspirasi dan menginspirasi kalian semuanya. Jangan lupa juga saksikan terus untuk Ngobras with Nanang Bombay, alias ngobrol santai with Nanang Bombay dengan narasumber dan juga bintang tamu atau tamu-tamu aku yang lain. Mungkin buat kalian yang pengen, bolehlah nanti komentar di bawah kalau pengen siapa misalnya diundang dari Kediri Raya dulu aja, atau mungkin UMKM juga boleh lah ya gabung bersama kami di sini, nanti ya kita akan promosiin. Jangan lupa juga untuk ini subscribe, kemudian juga like and share, kemudian komen, kritik dan saran, asalkan yang baik-baik aja. See you di segmen selanjutnya, tetap di Ngobras with Nanang Bombay. Dadah, bye-bye.